video pembelajaran fisik neurologi ini dapat terlaksana. Kita tahu, seiring dengan perkembangan zaman, pemeriksaan fisik sangat penting dikuasai setiap mahasiswa. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah menjadi kelengkapan pada blok neuropsikiatri dan menjadi panduan pada pemeriksaan klinis neurologi sesuai dengan SKDI 2012. Sumber rujukan yang digunakan pada pembuatan video ini adalah buku pemeriksaan fisik De Jong, De Meyer, Lumban Tobing, dan buku pemeriksaan fisik yang dikeluarkan oleh Kolegium Neurologi Indonesia tahun 2018. Besar harapan kami, video ini dapat digunakan dan menjadi bahan panduan dalam melakukan latihan pemeriksaan fisik neurologi. Ingat, latihan yang sering akan membuat Anda terampil. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan kesadaran skala koma Glasgow. Observasi kondisi pasien dan lingkungan yang bisa mengganggu penilaian kesadaran. Pasien diberi rangsangan dengan cara memanggil, menanyakan namanya, lokasi dan waktu saat pemeriksaan. Selamat pagi Bapak, saya Dr. Hendra. Bapak namanya siapa? Hafiz. Bapak Hafiz. Bapak tahu sekarang ada di mana? Rumah sakit. Bapak tahu sekarang hari apa? Hari Jumat. Baik. Pasien juga diminta berjabat tangan. Bila terdapat kelemahan ekstremitas, pasien bisa diminta membuka mulut, menjulurkan lidah, atau mengedipkan mata. Coba buka mulutnya Pak. Julurkan lidahnya. Baik, oke. Silakan tutup matanya. Perhatikan dan berikan nilai respon terbaik untuk komponen membuka mata, motorik dan verbal setelah pasien diberi rangsangan suara. Bila pasien masih belum membuka mata setelah diberi rangsangan suara, berikan rangsangan nyeri pada jari tangan pasien menggunakan pulpen atau pen light. Pak Hafiz, buka matanya Pak. Pak Hafiz. Intensitas nyeri naik secara bertahap hingga maksimal 10 detik atau telah mencapai respon terbaik. Bila pasien tidak dapat mengikuti perintah pemeriksa, maka rangsangan nyeri diberikan dengan cara mencubit otot trapezius. Intensitas nyeri naik secara bertahap hingga maksimal 10 detik atau telah mencapai respon terbaik. Bila pasien belum menunjukkan respon terbaik, tekan takik supraorbita dengan ibu jari. Intensitas nyeri naik secara bertahap hingga maksimal 10 detik atau telah mencapai respon terbaik. Nilai M sama dengan 5 diberikan jika pasien dapat menjangkau stimulus nyeri sampai melewati klavikula. Nilai M sama dengan 4 jika pasien menjangkau stimulus nyeri namun tidak melewati klavikula. Nilai M sama dengan 3 jika terdapat fleksi abnormal ekstremitas atas dan ekstensi ekstremitas bawah. Nilai M sama dengan 2 jika terjadi hiperekstensi pada ekstremitas atas dan bawah. Nilai M sama dengan 1 bila tidak terdapat respon motorik. Nilai V sama dengan 5 diberikan bila pasien dapat menjawab namanya, orientasi terhadap tempat dan waktu baik. Bapak, namanya siapa? Hafiz. Oke. Bapak tahu sekarang ada di mana? Di rumah sakit. Oke. Bapak tahu sekarang hari apa? Hari Jumat. Oke. Terima kasih. Nilai V sama dengan 4 jika pasien dapat mengeluarkan beberapa kalimat tetapi tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan pemeriksa. Bapak namanya siapa? Hafiz. Bapak tahu sekarang ada di mana? Tidak tahu. Bapak tahu sekarang hari apa? Tidak tahu. Bapak tahu kejadiannya, kenapa sampai ke sini? Tidak ingat Pak. Nilai V sama dengan 3 jika pasien hanya mengeluarkan kata-kata yang tidak berorientasi. Aduh. Nilai V sama dengan 2 jika pasien hanya mengeluarkan suara berupa erangan.
Nilai V sama dengan 1 jika pasien sama sekali tidak menunjukkan respon verbal. Pemeriksaan tanda rangsang meninggal. Pemeriksaan kaku kuduk. Pasien diminta berbaring terlentang tanpa bantal. Sebelum melakukan pemeriksaan kaku kuduk, pemeriksa terlebih dahulu menolehkan leher pasien ke kiri dan ke kanan. Pemeriksa juga melakukan pengangkatan bahu pasien untuk memastikan tidak terdapatnya kekakuan pada otot leher. Pemeriksa meletakkan tangan kirinya pada bagian belakang kepala pasien. Tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien. Leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. Pemeriksa merasakan ada atau tidaknya tahanan. Pemeriksaan Brudzinski neck sign. Kita akan lakukan pemeriksaannya. Pasien diminta berbaring terlentang tanpa bantal. Pemeriksa meletakkan tangan kirinya pada bagian belakang kepala pasien. Tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien. Leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. Pemeriksa memperhatikan adanya fleksi pada sendi panggul dan lutut kedua tungkai. Hasil pemeriksaan positif bila didapatkan fleksi pada sendi panggul dan lutut. Pemeriksaan Brudzinski contralateral reflex sign. Saya akan periksa dulu ya Pak ya. Pasien diminta berbaring terlentang. Pemeriksa memfleksikan sendi panggul dan lutut salah satu tungkai pasien. Hasil positif bila didapatkan fleksi dari sendi panggul dan lutut tungkai kontralateral. Pemeriksaan Kernik. Pasien diminta berbaring terlentang. Pemeriksa melakukan fleksi pada salah satu sendi panggul pasien hingga posisi paha menjadi vertikal. Kemudian secara perlahan sendi lutut diekstensikan. Tanda ini dikatakan positif bila lutut pasien tidak dapat diekstensikan dengan sudut melebihi 135 derajat pada sendi panggul yang sudah fleksi. Lakukan pemeriksaan ini pada sisi kontralateral. Pemeriksaan nervus cranialis. Pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksaan pupil. Pemeriksa melakukan inspeksi terhadap bentuk, posisi, simetrisan, dan ukuran pupil pasien. Pemeriksaan refleks cahaya langsung. Lurus ke depan. Pasien diminta melihat jauh ke depan. Pemeriksa menyorotkan cahaya ke arah pupil dan mengamati perubahan diameter pupil yang terjadi. Pemeriksaan refleks cahaya tidak langsung. Pemeriksa mengamati perubahan diameter pupil pada mata yang tidak disorot cahaya ketika mata lainnya masih mendapatkan sorotan cahaya langsung. Pemeriksaan refleks akomodasi. Bapak saya minta untuk melihat jari saya di sini. Pemeriksa meletakkan jari telunjuknya dengan posisi yang sejajar dengan mata pasien. Kemudian menggerakkan jari telunjuk tersebut dari jarak yang agak jauh mendekat ke arah wajah pasien. Pasien diminta mengikuti gerakan jari pemeriksa tersebut. Perhatikan perubahan ukuran pupil yang terjadi. Pemeriksaan gerakan bola mata. Kita akan melakukan pemeriksaan gerakan. Pemeriksa melakukan inspeksi posisi bola mata. Oke, Perhatikan apakah kedudukan bola mata simetris atau tidak. Pasien diminta mengikuti gerakan jari pemeriksa lihat ke sini. yang digerakkan mengikuti bentuk huruf H. Lihat ke sini. Pemeriksa memperhatikan ada tidaknya hambatan gerakan bola mata selama pasien mengikuti gerakan jari pemeriksa.
Pemeriksaan konvergensi. Lihat jari saya. Pemeriksa menggerakkan jari telunjuknya dari jarak yang agak jauh dari wajah pasien, mendekat ke arah wajah pasien. Pasien diminta mengikuti gerakan jari tersebut. Perhatikan gerakan konvergensi kedua mata pasien. Pemeriksaan ini dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan akomodasi. Pemeriksaan kelopak mata. Pemeriksa mengukur lebar celah mata, supraparietal kanan dan kiri. Pasien diminta untuk melakukan gerakan menutup dan membuka mata Tutup matanya, tanpa disertai tahanan. buka matanya. Pemeriksa Tutup mengamati ada tidaknya ptosis selama Buka pemeriksaan. Tutup matanya. Pemeriksaan motorik nervus facialis. Pasien diminta untuk duduk dengan rileks. Pemeriksa mengamati otot-otot wajah pasien pada keadaan istirahat. Pada saat inspeksi, perlu diperhatikan kesimetrisan wajah, tonus otot, trofi otot, maupun gerakan involunter. Diperhatikan juga kerutan dahi pada saat istirahat. Pasien diminta mengerutkan dahinya. Seperti ini. Amati kerutan dahi yang terlihat. Mintalah pasien memejamkan mata sekuat mungkin. Pejamkan matanya sekuat mungkin, sekuat-kuatnya. Perhatikan apakah kedua mata dapat tertutup dengan rapat. Pejamkan sekuat mungkin. Berikan tahanan pada musculus orbicularis oculi dengan mendorong area alis ke arah atas dengan jari telunjuk. Perhatikan kekuatan otot dan bandingkan mata kiri dan mata kanan. Mintalah pasien untuk tersenyum lebar. Sekarang coba tersenyum. Perhatikan kesimetrisan sudut bibir pasien dan sulcus nasolabialis. Pasien kemudian diminta menggembungkan kedua pipi. Meriksa menekan kedua pipi pasien dengan jari telunjuk secara bersamaan hingga udara keluar dari mulut pasien. Perhatikan apakah terdapat kebocoran udara pada salah satu atau sisi sudut mulut. Pasien diminta mengatupkan rahang atas dan bawah dan menarik sudut bibirnya untuk memunculkan musculus platysma. Pemeriksaan nervus hipoglossus. Pemeriksaan untuk lidah, Bapak. Pasien diminta membuka mulut. Buka mulutnya. Pemeriksa mengamati trofi, gerakan, dan posisi lidah pasien. Mintalah pasien untuk menjulurkan lidahnya lurus ke depan. Julurkan lidahnya sepanjang. Perhatikan apakah lidah terdeviasi ke salah satu sisi. Perhatikan juga apakah terdapat atrofi papil, fasikulasi, ataupun tremor. Pasien diminta untuk menggerakkan lidah ke kiri, ke kanan, atas dan ke bawah, baik secara cepat maupun secara perlahan. Pasien diminta menekan dinding dalam pipi dengan menggunakan ujung lidah, lalu melawan tekanan yang diberikan pemeriksa dari sisi luar pipi. Yang kanan. Bandingkan kekuatan motorik lidah sisi kanan dan lidah sisi kiri. Yang kanan. Pemeriksaan motorik umum. Pemeriksaan trofi otot. Pemeriksa melakukan inspeksi pada otot-otot pasien, otot wajah, bahu, dan ekstremitas. Pasien diminta menjulurkan kedua lengannya dalam posisi supinasi dan merapatkan kedua lengannya. Perhatikan otot-otot kedua lengan tersebut dari tangan hingga ke bahu. Perhatikan pula otot-otot tenar, hipotenar, dan interosseus pada bagian palmar. Jika diperlukan, pemeriksa dapat melakukan pengukuran dan membandingkannya dengan otot kontralateral. Pemeriksaan juga dilakukan pada otot-otot tungkai.
Pemeriksaan tonus umum ekstremitas atas. Pemeriksa menggerakkan pergelangan tangan pasien secara pasif dengan gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Gerakan dilakukan perlahan dan lama-kelamaan menjadi cepat. Gerakan juga dilakukan pada sendi siku dan bahu. Rasakan ada tidaknya tahanan maupun rigiditas. Lakukan pemeriksaan tersebut pada kedua sisi. Pemeriksaan tonus umum ekstremitas bawah. Pemeriksa menggerakkan pergelangan kaki pasien secara pasif dengan gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Gerakan dilakukan perlahan dan lama-kelamaan menjadi cepat. Gerakan juga dilakukan pada sendi lutut dan sendi panggul. Rasakan ada tidaknya tahanan maupun rigiditas. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan kekuatan motorik ekstremitas atas. Pemeriksaan kekuatan otot sendi bahu. Pasien diminta melakukan gerakan abduksi lengan atas hingga sejajar dengan bahu. Pemeriksa memberikan tahanan dengan mendorong lengan pasien ke arah bawah. Pasien diminta menahan sekuat mungkin. Nilailah kekuatan otot pasien. Pemeriksaan juga dilakukan pada arah sebaliknya. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan kekuatan otot sendi siku. Pasien diminta memfleksikan sendi sikunya dan melakukan gerakan aduksi. Pemeriksa memberi tahanan dengan menarik pergelangan tangan pasien. Mintalah pasien untuk menahan sekuat mungkin. Nilailah kekuatan otot pasien. Pemeriksaan juga dilakukan pada arah sebaliknya. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan kekuatan otot sendi pergelangan tangan. Pasien diminta mengepalkan dan mengekstensikan kepalan tangannya. Pemeriksa memberikan tahanan pada kepalan tangan pasien dengan mendorongnya ke arah yang berlawanan. Mintalah pasien untuk menahan kekuatan. Nilailah kekuatan otot pasien. Pemeriksaan juga dilakukan untuk arah gerakan sebaliknya. Pemeriksaan dilakukan pada kedua sisi. Pemeriksaan kekuatan otot sendi jari tangan. Pasien diminta mengekstensikan jari-jari tangannya. Pemeriksa memfiksasi dengan menggenggam pergelangan tangan dengan tangan kiri pemeriksa. Berikan tahanan dengan mendorong jari-jari tangan pasien ke arah bawah. Mintalah pasien untuk menahan sekuat mungkin. Nilailah kekuatan otot pasien. Pemeriksaan juga dilakukan dengan arah gerakan sebaliknya. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan kekuatan motorik ekstremitas bawah. Pemeriksaan kekuatan otot sendi panggul. Pasien diminta untuk memfleksikan tungkainya pada sendi panggul. Pemeriksa memberikan tahanan dari arah yang berlawanan. Dengan mendorong ke bawah, pasien diminta untuk menahan sekuat mungkin. Nilailah kekuatan otot pasien. Pemeriksaan juga dilakukan dengan gerakan sebaliknya, dengan cara ekstensi tungkai. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi.
Pemeriksaan kekuatan otot sendi lutut. Pasien diminta memfleksikan lututnya. Saya akan tarik ke bawah. Pemeriksa berusaha mengekstensikan dengan menarik pergelangan kaki pasien, dan pasien diminta menahan sekuat mungkin. Nilailah kekuatan otot pasien. Pemeriksaan juga dilakukan pada arah sebaliknya, dengan pasien diminta mengekstensikan lututnya. Pemeriksaan dilakukan pada kedua sisi. Pemeriksaan kekuatan otot sendi pergelangan kaki. Pasien diminta untuk melakukan gerakan plantar fleksi. Pemeriksa memberikan tahanan dengan mendorong telapak kaki ke arah kranial. Nilailah kekuatan otot tersebut. Pemeriksaan juga dilakukan untuk gerakan dorsifleksi dan lakukanlah pada kedua sisi. Pemeriksaan sensorik umum. Pemeriksaan raba halus. Jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pasien diminta memejamkan matanya. Usapkan kapas atau ujung jari pemeriksa pada area kulit pasien. Lakukan pada beberapa area kulit sesuai tujuan pemeriksaan. Tanyakan kepada pasien apakah stimulus yang diberikan dapat dirasakan sama. Pemeriksaan rasa nyeri. Jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Mintalah pasien untuk memejamkan matanya. Tusukkan ujung tusuk gigi pada area kulit pasien. Lakukan pada beberapa area kulit sesuai tujuan pemeriksaan. Tanyakan pada pasien apakah stimulus yang diberikan dapat dirasakan sama. Buanglah alat periksa setelah selesai melakukan pemeriksaan. Jangan menggunakan alat periksa yang sama untuk beberapa pasien. Pemeriksaan rasa suhu. Jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pasien kemudian diminta memejamkan matanya. Pemeriksa menyentuhkan stimulus dingin dan stimulus hangat secara bergantian dengan jeda 2 detik pada beberapa area kulit pasien. Tanyakan pada pasien apakah stimulus yang diberikan pada beberapa area tersebut dirasakan sama. Untuk stimulus dingin, dapat digunakan tabung reaksi berisi air dingin dengan suhu 5-10 derajat Celcius. Sedangkan untuk stimulus panas, dapat digunakan tabung reaksi yang berisi air hangat dengan suhu 40-45 derajat Celcius. Pemeriksaan rasa vibrasi. Jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pasien diminta memejamkan matanya. Getarkan garpu tala dengan frekuensi 128 atau 256 Hz. Letakkan pada area tonjolan tulang atau sendi pasien. Pasien diminta merasakan gerakan garpu tala. Pemeriksa merasakan gerakan garpu tala yang dipegangnya. Apabila pemeriksa masih merasakan gerakan garpu tala lebih dari 10 detik,
maka rasa vibrasi pasien dianggap tidak normal. Apabila pasien tidak merasakan gerakan garpu tala, pindahkan garpu tala ke sendi yang lebih proksimal atau sendi homolog kontralateral. Mintalah pasien membandingkan keduanya. Pemeriksaan dapat dilakukan pada beberapa tempat tonjolan tulang seperti sendi interfalangeal proksimal ibu jari kaki, sendi metatarsofalangeal, malleolus medial, tuberositas tibia, spina iliaca anterior superior, ujung jari tangan, sendi interfalangeal, sendi metacarpofalangeal, pergelangan tangan, siku dan bahu. Pemeriksaan rasa posisi. Jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pasien diminta memejamkan matanya. Memeriksa memegang ujung jari tangan pasien pada sisi lateralnya. Jari tangan yang akan diperiksa tidak boleh bersentuhan dengan jari-jari di sebelahnya. Pemeriksa menggerakkan jari tangan pasien ke arah atas dan bawah secara berulang-ulang. Pasien diminta menyebutkan arah jari-jarinya pada setiap gerakan. Lakukan hal serupa pada keempat ekstremitas. Pemeriksaan refleks fisiologis. Pemeriksaan refleks bisep. Lengan bawah pasien diposisikan semifleksi dan sedikit pronasi. Pemeriksa meletakkan ibu jari atau jari telunjuknya di atas tendon bisep yang akan diperiksa. Tekan dengan lembut, ketuk dengan palu refleks, dan amati respon yang timbul. Periksalah perluasan zona refleks dan tentukan derajat refleks. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan refleks triceps. Lengan pasien diposisikan semifleksi dengan lengan bawah pasien disanggah oleh pemeriksa, atau tangan pasien memegang siku kontralateral. Ketuk palu refleks pada tendon triceps yang insersinya terletak sedikit di atas olecranon. Amati respon yang timbul. Periksalah perluasan zona refleks dan tentukan derajat refleks. Pemeriksaan refleks patella. Pasien diminta berbaring telentang. Meriksa menyangga sendi lutut pasien dengan lengan kirinya, agar lutut pasien sedikit fleksi dan rileks. Ketukkan paru refleks pada tendon patella pasien dan amati respon yang timbul. Periksalah perluasan zona refleks dan tentukan derajat refleks. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan refleks Achilles. Pasien diminta berbaring telentang. Posisikan tungkai pasien abduksi, rotasi eksternal, dan lutut fleksi. Tangan kiri pemeriksa memegang plantar pedis pasien sambil sedikit menekannya ke arah atas. Tangan kanan pemeriksa mengetukkan palu refleks pada tendon Achilles. Amati respon refleks berupa gerakan plantar fleksi. Periksalah perluasan zona refleks dan tentukan derajat refleks. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan refleks patologis pada pasien dengan posisi berbaring. Pemeriksaan tanda Babinski. Pemeriksa menggoreskan ujung palu refleks pada kulit telapak kaki pasien, mulai dari tumit, menyusuri sisi lateral dan metatarsal plantar pedis, hingga berakhir di area bawah ibu jari. Respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari-jari lainnya. Pemeriksaan tanda Chadocks.
Pemeriksa menggoreskan ujung paru refleks pada area bawah malleolus lateral, menyusuri sisi lateral punggung kaki, hingga berakhir di jari kelingking. Respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari-jari lainnya. Pemeriksaan tanda Oppenheim. Pemeriksa menekan mulai dari area infrapatella, menyusuri anteromedial tibia hingga ke pergelangan kaki pasien dengan menggunakan buku jari telunjuk dan jari tengah. Respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari-jari lainnya. Pemeriksaan tanda Schaefer. Berikan tekanan yang cukup kuat pada tendon Achilles pasien. Respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari-jari lainnya. Pemeriksaan tanda Gordon. Pemeriksa meremas otot gastrocnemius pasien. Respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari-jari lainnya. Pemeriksaan keseimbangan dan koordinasi. Pemeriksaan Romberg. Pasien diminta berdiri pada alas yang datar dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan berada di sisi tubuh atau menyilang di dada. Mata pasien tetap terbuka. Pasien sebaiknya tidak memakai alas kaki selama pemeriksaan. Pemeriksa berdiri di dekat pasien dengan kedua lengan terjulur ke depan agar dapat segera menangkap pasien jika pasien terjatuh. Observasi selama 20 detik. Perhatikan apakah pasien bergoyang atau jatuh. Pasien diminta untuk memejamkan kedua matanya. Observasi selama 30 detik. Perhatikan kemampuan pasien untuk mempertahankan posisinya agar tetap tegak. Pemeriksaan Romberg dipertajam. Pasien diminta berdiri pada alas yang datar dengan kedua kaki berada pada satu garis, dengan posisi ibu jari kaki berada di belakang tumit kaki lainnya. Kedua lengan menyilang di dada dan mata tetap terbuka. Observasi selama 20 detik. Perhatikan apakah pasien bergoyang atau jatuh. Pasien kemudian diminta untuk memejamkan kedua matanya. Observasi selama 30 detik. Perhatikan apakah pasien bergoyang atau jatuh ke salah satu sisi. Pemeriksaan Fukuda Stepping Ties. Pasien diminta berdiri dan kedua lengan ekstensi serta terjulur ke depan. Kemudian pasien diminta berjalan di tempat dengan mata terbuka sebanyak 50 langkah dengan mata tertutup sambil berhitung dengan suara keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perhatikan apakah pasien jatuh atau posisi berdiri mengalami deviasi lebih dari 45 derajat dari posisi awal pasien. 50. Pemeriksaan Pass Pointing Test. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pasien pada posisi duduk maupun berdiri. Pasien diminta mengekstensikan lengannya ke atas dengan jari telunjuk ekstensi. Pemeriksa meletakkan jari telunjuknya di depan pasien. Kemudian pasien diminta mengarahkan jari telunjuknya ke jari telunjuk pemeriksa. Pasien diminta melakukan gerakan tersebut beberapa kali dengan mata terbuka. Gerakan diulang kembali beberapa kali dengan mata tertutup. Perhatikan apakah terdapat deviasi jari pasien dari target dan konsistensi arah deviasi pada beberapa kali pengulangan. Tes telunjuk hidung. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pasien pada posisi duduk, berbaring, ataupun berdiri. Pemeriksa meletakkan jari telunjuk di depan pasien. Kemudian, mintalah pasien menyentuhkan jari telunjuknya ke jari telunjuk pemeriksa. Lalu, menyentuhkan ujung jari telunjuknya ke ujung hidungnya.
Pasien diminta melakukan gerakan tersebut beberapa kali dengan mata terbuka. Pemeriksa dapat mengubah letak jari telunjuknya pada berbagai kuadran, berbagai jarak, dan berbagai kecepatan. Perhatikan kehalusan, akurasi, kecepatan gerakan, dan tremor yang terlihat. Teknik yang sama dilakukan pada lengan lainnya. Tes tumit lutut. Pasien diminta berbaring telentang. Mintalah pasien mengangkat tungkainya dan meletakkan tumit kakinya pada lutut kontralateral. Kemudian mintalah pasien menggerakkan tumitnya menyusuri tuberositas tibia menuju ke ibu jari kaki. Pasien diminta melakukan gerakan tersebut beberapa kali. Perhatikan kehalusan, akurasi gerakan, dan tremor yang terlihat. Teknik yang sama dilakukan pada tungkai yang lainnya. Pemeriksaan Rapid Alternating Movement ekstremitas atas. Pasien diminta menggerakkan kedua tangannya ke posisi pronasi diikuti supinasi, berulang-ulang dan secepat mungkin. Gerakan dapat dilakukan dengan tangan bertumpu pada paha atau dorsum manus. Teknik lain adalah dengan meminta pasien menggerakkan tangannya seperti sedang memutar knob secara bersamaan. Pemeriksaan fenomena rebound. Pasien diminta memfleksikan siku dan menadduksikan lengan bawah ke arah bahu. Telapak tangan supinasi dan dalam posisi mengepal. Pemeriksa menarik lengan bawah pasien pada pergelangan tangannya dan pasien diminta melawannya, seperti gerakan pada panco. Pemeriksa secara tiba-tiba melepaskan genggaman pada pergelangan tangan pasien. Untuk melindungi pasien, tangan pemeriksa lainnya diposisikan di depan wajah pasien. Perhatikan apakah pasien dapat segera mengendalikan kontraksi lengannya sehingga tidak menghantam wajahnya.